sebenarnya boleh gak sih anak kecil masuk ke masjid, kan suka ganggu-ganggu tuh Teh. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, gini. Eh, Boleh-boleh aja sih Kak. Kalau misalkan kita lihat referensi di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, ulama asy-Syafi'iyah itu berpendapat boleh aja sih kita misalkan memasukkan anak kecil gitu ya ke dalam masjid. Tetapi harus ada syaratnya. Bahkan si anak yang belum tamyiz pun. Kalau anak tamyiz itu kan rata-rata umur 7 tahunan lah. Misalkan ini anak yang masih umur 5 tahun, anak yang masih umur 4 tahun kan itu belum tamyiz. Kalau ulama asy-Syafi'iyah sih itu hukumnya boleh. Tetapi ada syaratnya, jika kalau misalkan dibawa ke masjid itu orang tuanya tahu nih kalau ini nanti si anaknya itu tidak akan mengganggu. Seperti itu. Misalkan kan sekarang suka ada ya pengajian ibu-ibu yang mana diadakan pengajiannya itu misalkan di masjid gitu. Aduh gimana aku punya anak, ya udah anaknya dibawa aja gitu ke masjid. Tetapi anak aku mah suka anteng misalkan ya. Sore Kakak Ajuna. Anak aku mah misalkan suka anteng nih. Apa anteng bahasa Indonesianya? Anteng itu ya pokoknya gak ganggu gitu ya. Asal anak aku mah dikasih makanan aja itu gak ganggu, tidak akan mengganggu aktivitas ngajinya. Ya kalau misalkan bisa seperti itu ya nggak apa-apa, dibawa aja gitu ke masjid. Kalau misalkan anaknya yang masih pipis gitu ya, yang tidak terlalu paham, ya itu wajib dong orang tuanya dikasih pampers misalkan itu anaknya, biar nanti tidak menajisi masjid seperti itu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu pernah berkata kalau anak kecil diperintahkan agar hadir di masjid dan berjamaah itu bagus sekali. Agar apa? Mendidik agar si anak tersebut nanti terbiasa ketika anak kita itu udah lanjut gede seperti itu. Jadi gitu Kakak ya, boleh-boleh aja sih, cuman harus kita perhitungkan juga kita selaku orang tuanya Kakak ya. Teteh katanya Nabi Zakaria itu wafatnya dibunuh ya. Gimana kisahnya? Ya, Teteh harus berkisah dong di sini ya. Oke. Kisahnya pendek aja ya. Kisahnya pendek aja ya, tidak perlu terlalu jelas ya untuk kisahnya. Kalau kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam itu berhubungan dengan kisahnya Nabi Yahya alaihi salam. Jadi kisahnya wafatnya Nabi Zakaria itu berhubungan dengan kisahnya Nabi Yahya alaihi salam. Jadi kita harus bercerita dulu nih dari kisahnya Nabi Yahya gitu ini mah Kakak. Tapi pendek, kalau Teteh ambil simpelnya aja ya dalam kisahnya. Jadi diceritakan nih Nabi Yahya alaihi salatu wassalam itu dibunuh karena apa? Karena Nabi Yahya itu menolak, tidak ingin menikahkan seorang wanita putri raja. Jadi ceritanya begini. Pada zaman kan Nabi Yahya sama Nabi Zakaria itu kan satu masa, satu zaman. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Zakaria itu satu masa, satu zaman gitu, satu perkumpulan lah ibarat seperti itu, satu wilayah. Nah, diceritakan ada kerajaan. Kemudian si raja tersebut itu punya anak perempuan. Anak perempuannya itu, anak raja perempuannya itu pengen nikah. Minta kepada Nabi Yahya agar dinikahkan, tapi Nabi Yahya tuh nolak, nggak mau menikahkan anak perempuan raja tersebut. Nah, kenapa Nabi Yahya tidak mau menikahkan anak perempuan anak raja tersebut? Itu karena kenapa menolak? Karena nggak mau, karena mau menikahnya itu dengan satu muhrim, jadi dengan saudaranya gitu. Sedangkan itu tidak boleh, hukumnya haram kalau misalkan kita menikah satu muhrim. Jadi ceritanya Nabi Yahya itu menolak, nggak mau nih nikahin siapa, anak raja tersebut. Sakit hati itu si anak perempuan anak raja itu, sakit hati gitu ya, karena Nabi Yahya tuh nggak mau nikahin. Bahkan itu saking sakit hatinya karena nggak mau, sesuatu yang dia inginkan gitu ya nggak bisa terlaksana. Ya namanya juga ya begitulah, namanya pemimpin yang tidak baik ya seperti itu ya, suka otoriter. Nah, sampai memerintahkan pokoknya bunuh aja itu Nabi Yahya. Ya, bahkan aku ingin kepalanya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam itu menjadi hadiah yang paling besar ketika aku nanti nikah. Sampai gitu, ya Allah. Akhirnya dibunuhlah, naudzubillah, Nabi Yahya alaihi salam.
Kakak KDM nanti masuk ke akun Al Asran, di atas keranjangnya, di atas video ada keranjang. Kakak KDM tuh masuk dulu ke akun Al Asran, di atas video itu ada keranjangnya kakak KDM. Monggo silahkan ya kalau kakak mau order kakak KDM. Ya, oke lanjut lagi. Yaitu Masya Allah, terbunuhlah Nabi Yahya, dipenggallah kepalanya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, dihadiahkanlah kepada siapa? Anak raja tersebut. Nah, ketika sudah terbunuhnya Nabi Yahya, kemudian Allah menenggelamkan mereka. Allah menenggelamkan mereka dan keluarga mereka ke dalam tanah. Nah, udah pada mati nih keluarganya si raja udah pada mati nih keluarganya si raja. Itu si rakyatnya itu rakyatnya, ini rakyatnya ini sekarang. Jadi rakyatnya bilang, wah Tuhannya Nabi Zakaria ini telah murka nih kepada raja kita nih. Tuhannya Nabi Zakaria murka nih kepada raja kita. Ayo sekarang kita bunuh aja nih Nabi Zakaria. Seperti itu ya. Ya Allah, sekarang akhirnya rakyat-rakyatnya itu mencarilah siapa? Nabi Zakaria. Ingin membunuh Nabi Zakaria. Akhirnya kaum-kaum Bani Israel berduyun-duyun yang mencari Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu dikersain sama Allah bisa bersembunyi ke dalam pohon. Ya ini masuk aja, masuk ke dalam pohon, bersembunyi gitu ke dalam pohon. Gitu, itu kelebihan Nabi Zakaria. Tetapi si setan tuh tahu, si iblis tuh tahu kalau Nabi Zakaria itu bersembunyi masuk ke dalam pohon. Gak ketemu kan sama si rakyat itu, gak ketemu. Cuman si iblis itu memberitahu kepada rakyat, pengen tahu Nabi Zakaria ada di mana? Tuh Nabi Zakaria itu bersembunyi di dalam pohon. Ya udah, akhirnya rakyatnya pun membunuh Nabi Zakaria. Tadinya sih ngebunuh itu pengennya dibakar. Nabi Zakaria itu pengennya dibakar. Cuman kata iblis gak perlu dibakar, lebih baik kita gergaji aja. Akhirnya si rakyat berduyun-duyun membawa gergaji yang besar, kemudian kayak dipotong gitu ya pakai gergaji besar. Akhirnya Nabi Zakaria pun wafatlah di sana. Tetapi ketika dipotong gergaji itu sehingga badan Nabi Zakaria pun terbelah, Nabi Zakaria tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi begitu kakak, kisahnya Nabi Zakaria itu memang yang berhubungan dengan wafatnya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ya. Kakak perawat muda, kakak mau nanti insya Allah menggunakan jimat lanang. Ya, kakak bisa kak. Nanti kakak perawat muda yang pengen dapat momongan, nanti kakak perawat muda, kakak minum ini jimat lanang. Ini nanti minum jimat lanang. Jimat lanang 1 hari 2 gelas. Dan istri kakak nanti minum yang larang jagat 1 hari 2 gelas. Jadi kakak suaminya minum jimat lanang 1 hari 2 gelas. Dan istrinya minum yang larang jagat 1 hari 2 gelas juga kak. Teteh apa ini? Teteh kalau menangis apa ya artinya? Kalau mimpi menangis apa ya artinya? Aduh kenapa sekarang sih kok banyak yang bertanya tentang mimpi ini? Teteh kayak tabir mimpi aja nih sekarang. Apa tuh mimpi nangis apa ya? Kalau di dalam kitab Tafsirul Ahlam An-Nabulsi, mimpi nangis itu begini. Itu nangisnya gimana kakak gitu? Kakak itu mimpi nangisnya gimana? Mimpi nangisnya itu kakak gimana? Kalau misalkan mimpi nangisnya sampai disertai sama jeritan-jeritan, misalkan mimpinya itu kakak, atau misalkan sampai nampar-nampar mimpinya, atau misalkan sampai nyobek-nyobek baju misalkan ya, seperti itu tandanya kurang baik kak. Kalau misalkan mimpinya seperti itu menandakan kita itu akan mendapatkan kesedihan. Tapi wallahu alam sih ya, itu yang pernah teteh sempat baca di dalam referensi kitabnya tuh kayak itu kalau tandanya mimpinya seperti itu. Tapi kalau misalkan di dalam mimpinya itu kita itu seolah-olah apa ya, di dalam mimpinya itu seolah-olah kita itu takut gitu kepada Allah ya. Iya kakak lesek, jadi teteh bukan menafsirkan mimpi gitu kakak lesek. Ini mah cuman teteh membacakan aja di dalam salah satu referensi kitab karangan para ulama. Makanya kakak lesek teteh katakan wallahu a'lam seperti itu kakak lesek. Teteh hanya sebatas membacakan yang referensi kitab yang pernah teteh sempat baca gitu kakak lesek ya. Nah kalau misalkan di dalam mimpinya itu kayak mimpi kita itu apa ya, kayak mimpinya kita itu
seperti takut gitu kita kepada Allah. Misalkan menangisnya sambil baca Al-Quran, misalkan di dalam mimpinya itu kayak nangis-nangis penyesalan terhadap dosa-dosa seperti itu. Nah kalau itu terbalik Kak, kalau itu menunjukkan kita itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan seperti itu, mau kesenangan, atau misalkan akan hilangnya kesedihan kita seperti itu. Ya udah mungkin seperti itu ya, yang kalau pernah Teteh sempat ini. Teteh boleh nggak kalau perempuan adan? Ayo, boleh nggak perempuan adan? Yang biasanya adan siapa? Laki-laki ya? Boleh nggak kalau perempuan adan? Nih, tadi ada tanya katanya wanita boleh nggak kita berazan? Ini ada di dalam kitab I'anah. Ini ada di dalam kitab I'anah ya. Di dalam kitab I'anah bahasanya gini. Ini di dalam bahasa agak lebih lengkap ya, karena di dalam bahasa kitab I'anah seperti ini. Disunnahkan untuk berikomat. Seperti itu ya, disunnahkan ikomat bagi wanita. Jadi untuk komat, tahu komat ini sebelum kita mau melakukan sholat kan ada komat ya. Untuk wanita itu hukumnya sunnah komat seperti itu. Tetapi disunnahkannya itu suaranya pelan. Sekali lagi sunnah tapi suaranya pelan, nggak terlalu keras. Apalagi kalau pakai speaker, enggak boleh. Itu juga demikian pula dengan khunsa. Tahu khunsa? Khunsa itu di dalam bahasa fikih itu kalau kita mah apa ya? Khunsa teh waria mungkinnya. Tapi bukan waria seperti kita, bukan. Jadi yang dimaksudkan khunsa itu adalah yang lahirnya itu memiliki dua alat. Paham ya? Maksudnya dua alat. Jadi lahirnya itu punya dua alat. Nah, itu bahasanya adalah khunsa. Apa waria mungkin ya? Tapi gak tahu sekarang mah di waria kita teh apa ya? Seperti itu ya. Pokoknya punya dua alat seperti itu. Nah, jadi hukumnya sunnah sekali lagi untuk wanita ikomat, tetapi suaranya pelan. Tapi itu pun kalau misalkan yang melakukan sholatnya itu wanita dengan wanita, misalkan kita itu di rumah, ibunya berjamaah misalkan dengan anak gadisnya ikomat, misalkan seperti itu. Nah, bila mana jika seorang wanita adzan itu hukumnya bukan sunat tetapi boleh saja. Tetapi enggak sampai ke hukumnya sunat. Kalau di dalam i'anah boleh saja. Itu pun sama dengan suaranya pelan. Kemudian di tempat itu tidak ada laki-laki yang lain kecuali misalkan ya sesama wanita gitu, sesama sejenisnya. Itu tidak apa-apa seperti itu. Jadi gitu Kakak, nggak apa-apa. Itu pun apa tadi? Suaranya pelan dan misalkan di tempat itu nggak ada laki-laki yang lain. Emang ada teh yang suka ada yang gitu, misalkan kita itu beli rumah, misalkan kan suka gitu ya, kita tuh beli rumah baru kan, bagusnya kan kita itu adan ya di setiap sudut kan. Kalau kita beli rumah baru atau misalkan kita menempati tempat tinggal baru deh, mau ke kontrakan juga nggak apa-apa, kita adan tuh di setiap sudut. Nah bagusnya seperti itu. Aduh, ketika aku mau bertempat tinggal ke kontrakan baru ini atau ke rumah baru ini, sedangkan gimana nggak ada suamiku dan suamiku tuh lagi di luar kota, atau misalkan kan aku mah LDR misalkan sama suamiku, aku nggak bisa nyuruh sama orang lain juga misalkan, atau gimana aja deh alasannya gitu ya. Selamat sore Kak Aspro. Ya udah, nanti yang perempuan itu adan aja, nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja ya. Sudah adan di sana Kakak Helmi, monggo Kakak kalau sudah adan. Teteh nanti berhenti mungkin 5 menit lagi Teteh apa itu? Sebentar lagi mungkin 5 menit lagi Teteh adan ya. Selamat sore Kak Helmi. Teteh apa sih istimewanya hari Arafah ya? Iya sekarang nih tidak terasa ya, sebentar lagi kita mau hari raya Idul Adha. Ini pada puasa nggak? Teteh lagi gak puasa nih. Teteh dari tadi minum ya. Teteh gak puasa. Bagusnya kita puasa sih ya. Masya Allah, utamanya hari Arafah ya Allah ya. Ciri mata beloh apa Teteh? Ini yang bertanya. Istimewanya hari Arafah begitu sangat mulia banget. Mulia sekali. Dan keutamaan hari Arafah itu coba apa? Keutamaan hari Arafah itu kita akan diampuni dosa-dosa kita. Itu keutamaannya. Itu akan diampuni dosa-dosa kita. Terutama bagi orang-orang yang bisa melaksanakan puasa di Arafah. Seperti itu. Berpuasa di Arafah, terutama bagi orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda,
Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka itu akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan 1 tahun dosa yang sebelumnya dan 1 tahun dosa yang selanjutnya. Alhamdulillah, udah adzan. Oke, ini sedikit lagi ya, ini kakak yang bertanya. Di sini teteh udah adzan. Jadi begitu kakak, kalau misalkan kita melakukan puasa di Arafah. Nah, apakah yang mendapatkan ampunan itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa aja? Tidak. Bahkan orang yang tidak berpuasa pun itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, maka jika tiba pada hari Arafah, tidak ada seseorang yang jika ada seseorang pada hari Arafah itu hatinya kita itu masih ada rasa keimanan meskipun sedikit aja, tetapi di dalam hati kita itu masih ada rasa keimanan kita itu kepada Allah. Maka kata Allah, jika masih ada rasa keimanan hati kita meskipun hanya setitik aja, maka Allah akan mengampuni akan dosa-dosa kita. Lantas setelah itu ada yang bertanya nih kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah ya Rasulullah yang diampuni itu khusus orang-orang yang pada saat ini yang sedang melakukan wukuf di tanah Arafah atau untuk semua manusia? Maka Rasulullah menjawab, untuk semua manusia. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, seperti itu. Jadi manusia itu akan terbebas dari api neraka. Bahkan di dalam satu riwayat mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, tidak ada hari yang lebih utama selain dari hari Arafah. Seperti itu. Maka nanti Allah akan turun ke langit bumi, kemudian akan membanggakan terhadap umatnya yang ada di bumi, kemudian berseraya ya kepada penduduk yang ada di langit. Berarti siapa? Para malaikat ya yang ada di langit. Kata Allah, tuh lihat nih hamba-hambaku, seperti itu. Tuh lihat nih hamba-hambaku dengan tubuh lusuh penuh gitu ya. Terus para hamba-hambaku pada mengadu gitu kepada Allah, seperti itu, mengharapkan rahmat-rahmatku, gitu kata Allah. Nah, sedangkan mereka itu tidak melihat akan siksaanku. Jadi bahasanya sedangkan mereka itu tidak akan melihat akan siksaanku. Jadi kalau misalkan di dalam hari Arafah ini kita masih ada setitik iman di dalam hati kita, mengakui akan segala dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun yang sudah ke belakang. Masya Allah. Oke, wallahu a'lam. Setiap apa yang teteh sampaikan, jika ada salahnya itu jelas banget dari kebodohan teteh, dan mudah-mudahan itu bukan keluar dari hawa nafsu. Makanya seingat-ingat teteh selalu menjawab akan referensi kitabnya, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalau ada benarnya secara hakikatnya tentu itu dari Allah ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.